Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memenuhi tugas terstruktur mata kuliah pemodelan matematika yang beranggotakan Nama saya Nika Nirvaniati Valiani dengan NIM 18081051665. Perkenalkan, nama saya Royhatul Jannah dengan NIM 1808105167. dan saya sendiri Suci Rahmayanti. Kami akan mereview jurnal internasional. Selanjutnya simak videonya. Ketahui terlebih dahulu apa itu pemodelan matematika. Nah, menurut Prayudi, pada tahun 2006, pemodelan matematika merupakan bidang matematika yang berusaha untuk mempresentasikan dan menjelaskan sistem-sistem fisik atau problem pada dunia real dalam pernyataan matematika sehingga diperoleh pemahaman dari problem dunia real ini menjadi lebih tepat. Nah, kesimpulannya, model matematika merupakan usaha untuk menggambarkan suatu fenomena ke dalam bentuk rumus matematis, sehingga mudah untuk dipelajari dan dilakukan perhitungan. Selanjutnya, jenis model matematika. Yang pertama, data real. Data real memiliki analisis dan empirik. Analisis itu tanpa mengandalkan data, sedangkan empirik itu dari pengamatan empiris data real. Kemudian ada skala waktu. Skala waktu itu memiliki statis dan dinamik. Statis itu tidak mempertimbangkan aspek waktu, sedangkan dinamik mempertimbangkan aspek waktu. Kemudian ada ketidakpastian. Ketidakpastian memiliki deterministik dan stokastik. Deterministik itu tidak mempertimbangkan aspek ketidakpastian. Kemudian sedangkan stokastik yaitu mempertimbangkan aspek ketidakpastian. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan review jurnal yang kami dapat yang berjudul Mathematical Model for COVID-19 Transmission Dynamic with a Case Study of India. Jika diterjemahkan artinya model matematika untuk dinamika penularan COVID-19 dengan studi kasus di India. Selanjutnya ada identitas jurnal. Penulisnya yaitu Piyush Samui, Jayanta Mondal, Subhas Khazanchi. Jurnal tersebut dari Source Solution and Fractals atau Non-Linear Science and Non-Equilibrium and Complex Phenomena. Tahun terbit jurnalnya yaitu 2020. Untuk penerbit dan linknya bisa teman-teman lihat di gambar tersebut. Kemudian pada jurnal yang kami review terdapat deskripsi masalah. Yang pertama, COVID-19 pertama kali ditemukan pada manusia di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, pada pertengahan Desember 2019. Pemerintah Cina melakukan karantina di kota Wuhan sebagai langkah pengendalian pandemi pada tanggal 23 Januari 2020. Pada akhirnya, wabah akibat SARS-CoV-2 ini dinyatakan sebagai darurat global oleh WHO. Kasus COVID-19 masuk ke India pertama kali dikonfirmasi di negara bagian Kerala pada tanggal 20 Januari 2020 ketika seorang siswi kembali ke Wuhan. Kemudian pemerintah India melakukan lockdown pertama selama 21 hari. Dari tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 14 April 2020 sebagai upaya mengurangi pandemi COVID-19 di India. Selanjutnya terdapat 2 panel. Nah, untuk panel yang atas itu merupakan angka-angka yang menunjukkan individu menular bergejala yang dilaporkan setiap harinya. Kemudian, pada panel bawah merupakan akumulasi individu menular bergejala yang dilaporkan.
Nah, pada lingkaran merah itu terdapat titik data yang diamati. Sedangkan untuk yang garis biru itu menggambar simulasi modal. Selanjutnya terdapat asumsi-asumsi. Yang pertama, besarnya populasi konstan. Yang kedua, populasi bersifat homogen atau setiap individu memiliki peluang yang sama untuk melakukan kontak dengan individu lainnya. Kemudian yang ketiga, penyebaran virus corona terjadi antar orang. Yang keempat, orang yang telah sembuh tidak dapat terinfeksi kembali karena telah dilakukannya isolasi. Yang kelima, peta diambil menurut data dari WHO, kasus penyebaran COVID-19 di India dalam rentang 30 Januari sampai dengan 30 April atau kisarannya 4 bulan. Keenam, pengolahan data dalam jurnal menggunakan ODE 45 di MATLAB dan memperkirakan nilai parameter yang paling cocok untuk model SAIU atau SAIU. Baik, pembahasan berikutnya yaitu mengenai variabel-variabel. Dalam pemodelan matematika di jurnal ini ada 4 variabel yang memenuhi, yaitu ada S, A, I, dan U. Di mana S merupakan sekelompok individu sehat rentan terhadap virus, kemudian A merupakan sekelompok individu positif terkena virus tanpa gejala, I merupakan sekelompok individu positif yang terkena virus yang dilaporkan, dan U merupakan sekelompok individu yang positif terkena virus namun tidak dilaporkan. Selanjutnya terdapat 10 parameter. Yang pertama adalah delta S, di mana interpretasinya arus masuk bersih individu yang rentan. Kedua, beta S. Interpretasinya adalah kemungkinan tingkat penularan penyakit. Yang ketiga, alfa A, yaitu faktor modifikasi untuk individu tanpa gejala. Keempat, alfa U, yaitu faktor modifikasi untuk kelas gejala yang dilaporkan. Yang kelima, mu, tingkat kematian alami untuk semua individu. Keenam, gamma A, laju transisi dari kelas asimptomatik ke kelas simptomatik. 7. Ki, yaitu fraksi infeksi tanpa gejala dilaporkan bergejala. Ke-8, 1 per eta I, yakni rata-rata waktu yang dilaporkan individu dengan gejala memiliki gejala. Yang ke-9, 1 per eta U, waktu rata-rata tidak dilaporkan individu dengan gejala memiliki gejala. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu N, di mana N merupakan jumlah total individu. Baik, selanjutnya di sini terdapat skema model matematika yang ada pada jurnal ini, di mana tanda panahnya menunjukkan perubahan dari suatu kondisi ke kondisi yang lain, dan di sini ada 4 kondisi. Pertama yaitu S. S merupakan individu yang rentan terkena virus. Dari S dia berubah menjadi A, di mana A adalah individu yang terkena virus namun tanpa gejala, dan dari A ini dia bisa berubah menjadi 2 hal, yaitu yang pertama ada I dan yang kedua ada U. I merupakan individu yang terkena virus namun sudah dilaporkan, sedangkan U merupakan individu yang terkena virus namun tidak dilaporkan. Nah, masing-masing kondisi ini memiliki peluang tingkat kematian. Berikutnya yaitu model matematika. Pemodelan matematika ini menggunakan persamaan diferensial deterministik. Yang pertama ada turunan S terhadap waktu, kemudian turunan A terhadap waktu, ada turunan I terhadap waktu, dan yang terakhir turunan U terhadap waktu, dengan kondisi awal positif. Kalau kondisinya masuk, seperti contoh pada skema ini ada delta S, dia masuk menuju S, maka tandanya itu akan positif. Sedangkan kalau kondisinya keluar, seperti di sini, mu itu keluar dari S, maka tandanya akan negatif. Sesuai yang telah disampaikan di atas bahwa data dari jurnal ini diambil menurut WHO dari data kasus di India tercatat tanggal 30 Januari sampai 4 April 2020
dan diolah menggunakan aplikasi Minitab, sehingga diperoleh arus masuk bersih individu yang tertera adalah kosong karena semua penduduk India bisa menjadi populasi data tersebut. Lalu kemungkinan tingkat penularan penyakit yaitu 0,274 per hari. Lalu untuk faktor modifikasi untuk individu tanpa gejala adalah sebesar 0,4775 per hari. Lalu faktor modifikasi untuk kelas gejala yang dilaporkan adalah 0,695. Lalu untuk tingkat kematian alami untuk semua individu adalah 0,62 per hari. Nah, untuk tingkat kematian bisa terjadi di semua faktor. Seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa data dari jurnal ini merupakan data dari WHO, yaitu data penyebaran penyakit COVID-19 di India tercatat 30 Januari sampai 30 April 2020 yang diolah menggunakan aplikasi Minitab sehingga didapatkan nilai sebagai berikut. Untuk arus masuk bersih individu yang rentan, kenapa kosong? Karena semua penduduk India merupakan populasinya. Lalu kemungkinan tingkat penularan penyakit didapatkan nilai sebesar 0,274 per hari. Lalu untuk faktor modifikasi untuk individu tanpa gejala adalah 0,4775 per hari. Lalu untuk faktor modifikasi untuk kelas gejala yang dilaporkan adalah 0,95 per hari. Lalu untuk tingkat kematian alami untuk semua individu adalah 0,062 per hari. Lalu laju transisi dari kelas asimptomatik ke kelas simptomatik adalah 0,29 per hari. Lalu untuk fraksi infeksi tanpa gejala dilaporkan bergejala adalah 0,078. Lalu untuk rata-rata waktu yang dilaporkan individu dengan gejala memiliki gejala adalah 0,009 per hari. Lalu untuk waktu rata-rata tidak dilaporkan individu dengan gejala memiliki gejala adalah 0,05 per hari. Lalu untuk N, jumlah total individu adalah sebanyak 1.352.642.280 jiwa atau 280 orang. Teman-teman bisa lihat grafik di layar itu menunjukkan indeks sensitivitas dari angka produksi dasar RO ke parameter untuk model SAIU COVID-19 dievaluasi pada nilai parameter garis dasar yang tercantum pada tabel 1. Nah, angka-angka menunjukkan prediksi model EAIU untuk Republik India. Di sini delta S sama dengan 2500, QI sama dengan 0,58 dan nilai awalnya adalah untuk SO sama dengan 4000, AO sama dengan 3000, IO sama dengan 10 dan UO sama dengan 1000. Sisa nilai parameter tercantum dalam tabel 1. Simulasi model menunjukkan bahwa sekitar 60 hari puncak akan lebih tinggi untuk COVID-19 di India dan setelah itu kurva akan diratakan, tetapi penyakit COVID-19 atau virus corona akan tetap berlanjut untuk waktu yang lama dengan besaran yang lebih kecil. Lalu untuk tabel ketiga, nah teman-teman bisa perhatikan tabel ketiga. Angka tersebut menunjukkan indeks sensitivitas dari bilangan reproduksi dasar RO sehubungan dengan masing-masing parameter sistem yang terkait dengan RO untuk sistem model SAIU. Nilai parameter dasar diambil dari tabel 1. Simulasi menunjukkan bahwa parameter yang paling berpengaruh adalah probabilitas tingkat penularan penyakit dan parameter yang paling tidak berpengaruh adalah fraksi dari individu yang terinfeksi tanpa gejala menjadi individu yang terinfeksi dengan gejala yang dilaporkan pada tingkat QI. Daftar indeks sensitivitas dapat dilihat pada tabel 2. Sehingga kesimpulan dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa model SAIU menunjukkan bahwa parameter yang paling berpengaruh adalah probabilitas tingkat penyakit dan parameter yang tidak
tidak berpengaruh adalah fraksi dari individu yang terinfeksi tanpa gejala memiliki gejala dengan gejala yang dilaporkan. Dan untuk kasus penyebaran COVID-19 di India akan naik pada 60 hari dan kemudian melandai, namun virus corona tersebut belum selesai, namun dengan besaran yang lebih kecil.